Pernahkah Anda mendengar tentang pap smear? Nah, pemeriksaan ini sangat penting bagi kesehatan reproduksi dari wanita. Pap smear adalah salah satu cara yang paling efektif untuk mendeteksi dari kanker serviks sejak dini. Semakin dini terdeteksi, semakin besar pula peluang kesembuhannya. Yuk kita mulai pembahasan hari ini bersama saya, Dr. Gama, hanya di channel Kata Dokter. Pap smear adalah suatu metode atau prosedur untuk mendeteksi adanya kanker pada leher rahim atau serviks pada wanita. Nah, pap smear itu sendiri dapat menemukan secara dini sel-sel yang tidak normal. Contohnya, sel dari prakanker di leher rahim tentunya yang dapat berkembang menjadi kanker. Pap smear itu bisa dilakukan untuk mendeteksi infeksi atau peradangan yang ada pada serviks. Nah, pap smear itu dilakukan hanya untuk wanita yang telah melakukan hubungan seksual ya, atau yang telah menikah, dengan cara mengambil sampel sel dari serviks atau mulut rahim tadi. Setelah itu, sampel dari sel tadi akan diteliti di laboratorium agar diketahui apakah di dalamnya terdapat sel prakanker atau sel kanker yang dapat terdeteksi. Nah, bisa juga dilakukan untuk mendeteksi adanya infeksi atau peradangan pada area serviks. Langkah-langkah atau prosedur yang dilakukan untuk melakukan pap smear, yang pertama persiapan jadwal terlebih dahulu ya, karena pada saat pelaksanaan pap smear sebaiknya dilakukan pada saat kondisi tidak menstruasi untuk hasil yang lebih akurat. Nah, kemudian beberapa hari, 1-3 hari sebelum melakukan pap smear itu juga dihindari untuk melakukan hubungan seksual atau penggunaan produk-produk pembersih vagina. Lalu setelah dilakukan persiapan, pasien akan masuk ke dalam ruangan pemeriksaan untuk diminta berbaring di meja pemeriksaan dengan kaki yang disangga di atas kursi penyangga. Namun pasien harus tetap santai karena jika pasien tegang akan membuat prosedur ini terasa tidak nyaman dan sakit. Nah, penggunaan alat seperti spekulum itu dapat membuka dinding vagina sehingga leher rahim atau serviks dapat terlihat dengan jelas. Lalu setelah dilakukan pembukaan dengan menggunakan spekulum, akan diambil sampel menggunakan spatula atau kuas yang kecil. Dokter akan mengambil sampel sel dari permukaan serviks dan juga saluran serviks. Proses ini biasanya hanya memakan waktu beberapa detik ya, tapi teman-teman mungkin merasakan rasa yang tidak nyaman atau tekanan yang membuat tubuh menjadi tidak nyaman. Tapi biasanya tidak terlalu menyakitkan jika bisa dilakukan dengan cara yang santai atau rileks. Setelah pengambilan sampel, dokter akan mengeluarkan spekulum tadi dan juga bisa segera kembali berpakaian dan melanjutkan aktivitas seperti biasa. Sampel sel tadi yang diambil akan dikirim ke laboratorium untuk dilakukan analisa. Hasil-hasilnya biasanya bisa dilihat dalam waktu beberapa minggu dan dokter tentunya akan menginformasikan untuk melakukan pembahasan apa hasil dari pap smear tadi. Jika ada hasil yang abnormal, tentunya dokter akan melakukan rencana tindak lanjut apa yang akan dilakukan ke depannya. Nah, hasil dari pap smear tadi bisa dikatakan positif apabila pada pemeriksaan laboratorium didapatkan adanya gambaran sel-sel yang abnormal, baik dari sel kanker ataupun lesi atau sel yang bersifat ke arah kanker. Pap smear hanya bisa dilakukan untuk perempuan yang sudah melakukan hubungan seksual ya, atau yang telah menikah. Nah, saran untuk melakukan pap smear secara berkala itu bisa 1 tahun sekali, 3 tahun sampai 5 tahun sekali tergantung dari kebutuhan. Terutama pada kondisi pasien dengan seksual aktif atau yang memiliki resiko tinggi. Nah, pasien di atas 20 tahun itu bisa dilakukan 3 sampai dengan 5 tahun sekali. Sedangkan usia 30 tahun ke atas itu bisa dilakukan dari 1 tahun sampai 3 tahun sekali. Tapi jika pemeriksaan pap smear tadi dikombinasikan dengan tes DNA HPV atau Human Papilloma Viral, nah itu bisa dilakukan berkala setiap 5 tahun. Pap smear rutin yang dilakukan dihentikan pada usia 65 tahun ke atas, yang 3 kali hasil pap smear sebelumnya normal dalam rentang waktu 10 tahun.
Nah, pap smear ini bisa dilakukan di beberapa tempat. Beberapa puskesmas atau klinik yang menyediakan pelayanan pap smear mungkin bisa dilakukan. Tapi jika tidak ada, mungkin teman-teman bisa pergi ke laboratorium yang lengkap atau dilakukan di rumah sakit yang terdapat dokter spesialis kandungan. Nah, nanti teman-teman bisa berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter spesialis OB/GYN tadi untuk mengetahui apakah teman-teman sudah disarankan untuk melakukan pap smear dan kapan waktu yang tepat untuk segera melakukan pemeriksaan tersebut. Pap smear terutama digunakan untuk mendeteksi adanya kondisi sel-sel yang tidak normal atau abnormal. Nah, pap smear tadi dapat mengidentifikasi sel-sel di leher rahim yang menunjukkan perubahan yang tidak normal dan biasanya menjadi tanda awal dari kanker serviks. Jika sel-sel yang tidak normal tadi terdeteksi dan tidak diobati dengan cepat, sel-sel tersebut akan berkembang cepat menjadi kanker serviks. Nah, bisa juga dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya infeksi dari HPV atau Human Papilloma Viral. Nah, tes pap smear tadi bisa dilakukan bersamaan dengan tes HPV untuk mendeteksi lesi prakanker dan infeksi virus yang merupakan penyebab utama dari kanker serviks tadi. Nah, kondisi prakanker itu biasanya terdapat kondisi seperti sel-sel yang mengalami displasia atau perubahan menjadi sel yang tidak normal dan biasanya bisa dilihat atau diidentifikasi dengan pemeriksaan laboratorium. Nah, lesi tersebut jika ditangani sebelum berkembang menjadi kanker, tentunya bisa mencegah resiko kanker itu sendiri. Dengan melakukan pap smear secara rutin, resiko kanker serviks dapat diminimalisir melalui deteksi dini dan juga penanganan dini. Nah, jika teman-teman memiliki pertanyaan yang lebih lanjut, sebaiknya harus konsultasi ya dengan dokter, karena pemeriksaan ini meskipun terlihat mudah dilakukan, namun harus ada persiapan yang matang. Selain pap smear, ada juga pemeriksaan fungsi reproduksi lain yang penting untuk kesehatan wanita, yaitu tadi ya tes HPV atau untuk mendeteksi adanya infeksi Human Papilloma Viral. Nah, digunakan untuk mendeteksi infeksi tersebut yang dapat meningkatkan resiko kanker. Nah, ada juga pemeriksaan USG atau ultrasonografi. Nah, USG tadi bisa dilakukan dengan transvaginal yang digunakan untuk memeriksa kondisi bagian dalam rahim dan juga bagian ovarium. Contohnya untuk mengetahui apakah ada kista, apakah ada fibrosis, atau kelainan lainnya. Bisa juga dilakukan histeroskopi, yaitu prosedur untuk melihat bagian dalam rahim dengan menggunakan alat khusus tentunya. Ini sering juga digunakan untuk mengidentifikasi polip atau masalah lain seperti perlengketan pada tuba. Nah, ada juga kolposkopi, yaitu prosedur untuk memeriksa leher rahim dengan alat yang dinamakan kolposkop. Nah, ini sering dilakukan setelah hasil pap smear tadi menunjukkan adanya sel-sel yang tidak normal. Teman-teman juga bisa melakukan pemeriksaan payudara ya, atau pemeriksaan payudara sendiri, atau bisa juga menggunakan alat mamografi untuk mendeteksi adanya kelainan di area payudara. Dan tentunya masih banyak lagi pemeriksaan lainnya yang penting. Nah, teman-teman bisa berkonsultasi dengan dokter untuk mengetahui pemeriksaan apa sih yang tepat sesuai dengan usia, riwayat kesehatan, dan juga kebutuhan dari individu. Selain melakukan pemeriksaan dengan tepat, teman-teman juga harus selalu menjaga kesehatan tubuh dengan cara konsumsi makan yang baik, kemudian hindari perilaku seksual yang tidak baik, kemudian teman-teman juga harus menjaga kebersihan organ reproduksi secara tepat agar menghindari terjadinya infeksi. Pap smear bukan hanya pemeriksaan, tapi juga bentuk kepedulian kita terhadap kesehatan diri sendiri. Dengan dilakukan pap smear, kita menjadi bisa hidup lebih tenang dan juga berkualitas. Sobat Kata Dokter, kamu pernah melakukan pap smear? Bagaimana pengalamanmu? Bagikan ya cerita kamu di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe dan berikan like juga komentar di channel Kata Dokter. Kamu berhak sehat, jangan sampai sakit berlanjut. Saya Dr. Gama, kita bertemu lagi di episode berikutnya. Bye!